Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-21 tahun A. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kita adalah makhluk sosial, selalu saling membutuhkan satu sama lain dan juga saling memberikan arti. Ada kita juga ditentukan oleh yang lain. Karakter seseorang juga dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh lingkungan dari mana ia berasal. Keluarga, sekolah, tempat tinggal, dan juga tempat kerja. Setiap lingkungan itu memberikan andilnya sendiri untuk menentukan siapakah kita yang sesungguhnya. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk dan menciptakan generasi plus. Generasi plus dibiasakan dengan hal-hal positif. Mereka dicirikan dengan berpikir, berbicara, dan bertindak positif. Berpikir, bertindak, dan berbicara positif adalah budaya kehidupan. Orang memaksimalkan potensi, kemampuan, serta peluang dan sumber daya yang ada. Sedangkan berpikir, bertindak, dan berbicara negatif adalah budaya kematian. Ia selalu pesimis, asosial, tidak bisa bekerja sama, serta tidak peduli dengan sesamanya. Apakah orang yang berpikir positif tidak ada sisi negatif dalam dirinya? Tentu ada. Hanya hal negatif ditransformasinya ke level positif sehingga menjadi opium untuk mengembangkan diri. Untuk menjadi orang yang sukses, kita harus mengubah cara pandang dari negatif ke positif. Sukses berhubungan dengan mindset, cara berpikir, cara bertindak, juga cara berbicara. Cara mudah untuk mengenal seseorang apakah dia memiliki kecenderungan berpikir positif atau negatif adalah dari kata-kata yang dipakainya dalam kehidupan setiap hari. Kalau orang yang selalu menggunakan kata-kata positif, itu mengindikasikan bahwa orang itu adalah orang yang cenderung berpikir positif. Sedangkan orang yang selalu menggunakan kata-kata negatif mengindikasikan bahwa orang itu mempunyai kecenderungan berpikir negatif. Kesaksian Nabi Yesaya. Ia mengingatkan bahwa orang yang setia akan mendapat berkat dan yang tidak setia akan mendapat kutuk. Itu terlihat dalam cerita Shebna dan Eliakim bin Hilkiah. Shebna dikutuk dan Eliakim diberkati. Bisa dibaca dalam kitab Nabi Yesaya bab 22 ayat 19 sampai 33. Allah adalah segala-galanya. Ia memiliki kuasa penuh atas manusia. Hidup dan mati ditentukannya. Posisi terpandang atau terhina diberikannya. Semakin seseorang dekat dengannya, maka berkatlah yang ia akan terima. Semakin jauh seseorang darinya, maka kutuklah yang ia akan peroleh. Kepenuhan kuasa Allah atas hidup manusia itu sangat nampak dalam kisah Shebna yang dikutuk dan Eliakim bin Hilkiah yang diberkati. Eliakim menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Allah akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Kesaksian Santo Paulus. Segala sesuatu berasal dari Allah. Ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Allah adalah asal dan tujuan segala sesuatu. Itu bisa dibandingkan dalam surat Rasul Paulus kepada umat Roma bab 11 ayat 33 sampai 36. Itu artinya segala sesuatu sejak awal terbawa dalam dirinya sesuatu yang ilahi. Yang ilahi itulah yang mengikat manusia dengan Allah. Ia yang menggerakkan manusia agar selalu menyerahkan diri kepada bimbingan Allah. Allah selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena jalannya bukan jalan kita, pikirannya bukan pikiran kita, kehendaknya bukan kehendak kita. Yesaya bab 55 ayat 8. Yang perlu kita lakukan cuma ini, yaitu berpartisipasi dalam seluruh hidup dan rencana Tuhan. Sehingga jalan Tuhan menjadi jalan kita, pikirannya menjadi pikiran kita, dan kehendaknya menjadi
kehendak kita. Pertanyaan Yesus kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus ingin mendapat konfirmasi dari para muridnya. Apakah mereka mendengar kesaksian orang-orang yang pernah mendengarkan dan menyaksikan karya-karya Yesus? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan konfirmatif ini disampaikan Yesus kepada para murid untuk memastikan apakah mereka yakin dengan yang mereka dengar tentangnya. Jawaban para murid bervariasi. Ada yang mengatakan ia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Itulah yang mereka dengar dari perkataan orang. Yesus maju selangkah lagi. Apa katamu? Siapakah aku ini? Lebih personal, ditanyakan langsung kepada para murid. Yesus mau mendengar dari apa yang para murid sendiri tahu dan imani. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atas jawaban ini Petrus digelari berbahagia serta diberi 3 hal penting. Pertama, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kedua, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketiga, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kita mengenal Kristus umumnya karena bantuan orang lain. Bantuan itu bisa datangnya dari anggota keluarga, teman, atau juga para misionaris. Saya sendiri mengenal Yesus pertama-tama karena orang tuaku, ayah dan ibuku. Menurut kami anak-anaknya, mereka adalah orang tua yang sangat baik, yang selalu ada waktu untuk doa bersama, selalu menghidupi apa yang mereka katakan. Mereka adalah tipe orang yang selalu menganut putih adalah putih dan hitam adalah hitam. Di samping itu mereka mengajari kami untuk selalu rendah hati. Kalau salah katakan itu salah dan mohon maaf kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Kalau kita benar katakan itu benar dan jangan pernah goyah tentang itu apapun resikonya. Yang sungguh kuat mempengaruhiku adalah mamaku yang selalu dengan tekun mengadakan doa pagi, doa malam, dan doa sebelum dan sesudah makan. Ia adalah seorang yang menghidupi apa yang dia imani. Ia menghidupi apa yang dia katakan. Ia tidak terlalu suka untuk berbicara hal yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Ia sungguh yakin teladan adalah segala-galanya untuk anak-anak. Kami 6 bersaudara yang hidup sungguh merasakan itu. Setelah 25 tahun kepergian mama, hari ini 27 Agustus 2023, teladannya tetap kami anak-anak ingat dan saling menguatkan dengan menggunakan apa yang mama biasa lakukan dan pernah katakan. Dikala kami mengingat teladan mama dan papa, membantu kami untuk sabar dan melihat situasi yang dihadapi dengan baik. Memang akhirnya saya sendiri menyadari banyak hal baik yang mereka lakukan selama mereka hidup. Saya tidak bisa pahami secara utuh. Tetapi sekarang kusadari semuanya itu adalah pelajaran untuk kami dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian dalam kehidupan setiap hari yang masih panjang ini. Mari kita menghidupi iman kita setiap hari. Dan mari bertanggung jawab dengan iman yang kita miliki. Hidup ini cukup untuk sehari. Dan perbaharui lagi setiap kali hari baru tiba. Dan mari kita menjawab secara pribadi pertanyaan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dia adalah sahabat. Dia adalah teman perjalanan. Dialah tempat untuk kita bersandar dikala mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup. Dia senantiasa memberikan dirinya untuk kita mengadu dan juga untuk menjadi teman dalam perjalanan setiap saat. Tuhan memberkati.